Halo Crew Rovers, apa kabar hari ini? Bagaimana? Tetap semangat luar biasa. Jadi jangan lupa tetap stay di sini di Sarjana Pesiar, stay tune terus dan ikuti terus bagaimana info atau kiat-kiat menarik seputar kapal pesiar. Saya akan bahas tuntas bagaimana dari awal sampai dari akhir dan apa aja tentang kapal pesiar. Dan juga pastinya kalau kamu ikuti ini jangan lupa untuk ketik komen, jangan share dan juga klik subscribe. Sekali lagi like, comment, share, and subscribe Sarjana Pesiar di loncengnya. Ding ding. Hari ini saya akan membahas apa saja sesuatu yang perlu disiapkan bagi crew lovers yang akan join on board atau naik ke kapal pesiar. Jarang ada dibahas dan jarang diketahui bahwa kiat-kiat ini harus diketahui oleh new hire ataupun pemula ataupun yang sudah pernah ke kapal tapi belum yakin betul bagaimana nanti di sana. Karena apa? Setiap yang pulang dari kapal dan balik lagi ke kapal akan memenuhi tempat-tempat dan adaptasi yang berbeda. Jadi jangan kira ya, kalau setiap balik ke kapal, udah pernah ke kapal, mau balik ke kapal, itu pun di tempat yang sama, dengan teman yang sama, dan adaptasi yang sama. No, that is no. So, berbeda banget. Jadi ketika kamu pulang dan kamu balik, itu pun situasinya akan berbeda. Apalagi kalau kamu masih new hire atau pemula. So, apa saja sih? Kita bahas. Yang pertama, ketika kamu datang, pas yang kamu siapin dulu adalah mental. Kenapa? Karena apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan terkait dari rumah dan sampai kamu sampai di kapal pesiar itu adalah berbeda. Sekali lagi berbeda. Apa yang membuat berbeda? Yaitu yang pertama, tempat pekerjaan kamu adalah sudah bukan lagi di rumah. Jadi kamu harus pertama sharing tempat tidur, mungkin bisa 2 orang, 3 orang, atau maksimum 4 orang dengan satu kamar mandi. Itu yang pertama. Tapi ada sih yang cuma 2 orang untuk satu kamar dengan tempat tidur bertingkat. Ada. Fasilitas juga ada televisi juga, telepon. Kalau masalah internet itu ada sebagian perusahaan yang free internet, memang benar-benar free. Ada yang cuma dikasih 1 jam free internet, bahkan ada yang kamu harus beli dengan harga berapa? 10 euro atau 10 dolar mendapatkan 500 megabyte. Bayangkan ya. Jadi bukannya murah tapi juga eksklusif. Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Bagaimana mereka bisa semua? Nextnya nanti akan saya bahas. Pertama adalah kamu adaptasi dengan berbagai orang, berbagai suku, berbagai negara dalam satu kapal. Jadi siapin mental. Selanjutnya kamu harus siap belajar. Ingat, kamu adalah new people, new hire dan orang-orang yang paling baru di kapal itu. Kita harus mengikuti orang yang sudah di sono. Mungkin kamu tidak tahu, jangan segan untuk bertanya. Dalam 1 bulan atau 2 bulan, this is adaptasi yang perlu kamu lakukan. Meskipun balik atau pulang lagi atau balik lagi, udah berbeda lagi. Berbeda sistem, berbeda tempat, ataupun berbeda orang sekitar kamu, atau berbeda bos. Terus kadang sih beda bos, beda standar sih. Meskipun pada dasarnya itu sama, tapi pengembangan atau penyesuaiannya itu berbeda. Jadi siapin adaptasi. Yang kedua, kamu harus siap-siap untuk mengurangi aktivitas kamu keluar. Jadi perbanyak aktivitas yang ada di dalam kapal. Kenapa? Karena ada di bagian juga yang adanya pot manning. Dalam pot manning itu kamu tidak diizinkan untuk keluar. Kamu harus stay di kapal. Itu ada. Ada juga sebagian kapal yang tidak ada pot manning. Jadi setiap hari kamu bisa keluar, tapi dengan waktu yang sangat minim. Biasanya maksimalnya hanya 2 jam per hari atau 3 jam per hari. Dan waktu itu kamu bisa menikmati untuk nyari wifi, ngopi, belanja,
seperti itu. Dan nextnya kamu harus perlu istirahat, kamu harus perlu siapin lainnya, dan kamu harus bekerja. Kalau bekerjanya udah tahu kan, antara 8 sampai 12 jam, tapi kebanyakan sih 10 sih, standarnya 10, jarang ada yang 8. Setelah kamu adaptasi, setelah kamu siapin mental karena kamu baru, kamu harus belajar ini itu, kamu harus kuasai dulu medan tempur kamu setiap hari. Jadi hari pertama kamu harus kuasai medan, selanjutnya kamu harus bertanya, apa yang pertanyakan, tanyakan. Yang ketiga adalah yang kamu lakukan itu biasanya dailies. Apa sih yang dimaksud dailies? Jadi misalnya kamu melakukan sesuatu itu akan rutin kamu lakukan. Yang berbeda adalah namanya adalah side job. Setiap orang berbeda side job. Jadi misalnya kalau dalam restoran kamu mempersiapkan makanan, kamu menservis tamu, kamu clear up, membersihkan, dan itu pun dailies kamu lakukan. Itulah belajar di kapal pesiar adalah dailies. Yang selanjutnya adalah kamu harus bisa benar-benar memperhitungkan apa yang layak kamu beli atau yang tidak layak dibeli. Jangan sampai kamu over. Dalam arti over apa? Ketika kamu pulang, kamu tidak membawa biaya, ataupun koper kamu terlalu penuh dengan sesuatu yang spesial. 3. Jangan lupa untuk nyiapin momen-momen penting, dalam arti di suatu tempat spesial, fotoin diri kamu, videoin. Itu sebenarnya sih nggak begitu penting, cuma apa, ketika kamu punya dokumen itu, ketika kamu punya kenang-kenangan itu, dan disitulah rasa bangga kamu akan keluar, dan juga rasa capek pun akan hilang. Jadi adaptasi sudah, tempat tidur sudah, masalah finansial udah, terus yang lain adalah banyak side job sih, kebanyakan side job yang berbeda-beda. Jadi siap putar otak bagaimana kamu melakukannya agar cepat, agar waktu istirahat kamu tidak terkurangi. Terus keuntungannya adalah kamu bisa keliling dunia, kamu punya teman seluruh dunia, bukan cuma satu negara, tapi dimanapun, dan kamu bisa mendapatkan uang yang tidak sedikit sih, banyak nih. Hitung banyak itu sedikit sih. Dan juga semakin kamu pintar how to make tips atau how to make alaga, disitulah kepuasan kamu akan benar-benar tercapai. Apa lagi ya masalah yang perlu dibahas? Kayaknya untuk pemula itu sih, karena kebiasaan mereka. Dan oh ya, apa sih yang dibawa ketika kamu pergi ke kapal pesiar? Pertama, siapin yang koper yang harus dibawa itu kayak benang jahit. Jangan sampai lupa benang jahit itu, karena di dalam kapal itu jarang sekali ada tailor. Meskipun ada, itu juga kamu ngantri. Siapin aja benang jahit. Terus habis itu makanan favorit kamu seperti cabai atau apapun yang sulit ditemukan di sana. Untuk pertama kayak peralatan mandi, peralatan itu kamu harus siapin dulu. Karena apa? Kamu mungkin dalam minggu pertama itu jarang bisa keluar dan belum mendapatkan uang. Jadi belum ada tempat atau belum tahu tempatnya, belum tahu tempat, dan belum ada biaya untuk membeli hal-hal tersebut. Jadi siapin peralatan mandi, siapin parfum, siapin kayak benang jahit. Itu hal sepele sih, tapi perlu kamu bawa. Dan juga hal lain yang perlu dipersiapkan adalah seragam cadangan, celana hitam, sepatu, itu wajib dibawa. Biar nanti ketika kamu di laut, ketika kamu dapat kerusakan, itu bisa dipakai. Gitu ya, ke lovers. Dan untuk masalah internet, kamu bisa beli kartu Bridging yang bisa dipakai di seluruh Eropa atau di seluruh Amerika atau di beberapa dunia, di beberapa negara maksudnya. Kebanyakan yang mereka pakai adalah kartu 3 dalam bahasa Inggris, kamu tahu kan? Itu seharga 27 euro atau 25 pounds dengan 12 giga untuk 1 bulan. Dan saya pernah memakai itu di Eropa
bisa dipakai kecuali negara Rusia sama negara mana itu nggak bisa, tapi yang lainnya bisa. Bahkan di Asia juga sebagian kita bisa pakai. Selain kita nyari wifi di luar, kita bisa menggunakan internet, tapi kebanyakan memakainya itu juga terbatas. Kita nggak bisa 24 jam pakai internet, karena kalau kita kembali ke cabin, di dalam cabin total nggak ada sinyal. Jadi kita keluar dari cabin, entah itu di deck atau entah itu di mana, itu bisa memakai internet. Jadi itulah tips-tipsnya. Kalau ada yang kurang jelas atau perlu dibahas lagi, silahkan komen, akan saya balas. Dan tetap di channelnya Sarjana Pesiar. Lain hari, lain waktu, lain video, saya akan bahas lainnya lagi. Kemarin saya sudah membahas terkait bagaimana trik atau proses untuk menuju kapal pesiar, berapa biayanya, bagaimana trik jitu benar pesiar, dan saat ini adalah apa saja yang diperlukan untuk new hire atau pemula, apa yang saja yang perlu diketahui ketika mau join di kapal pesiar. Ingat, kamu selalu sendiri, kamu perlu belajar sendiri, dan kamu harus tahan tentunya ombak. Di laut misalnya ada 24 hari, ada 7 hari, ada 1 hari. Oke, sekali lagi, ketik komen, like, share, dan subscribe, tekan lonceng ding ding untuk selalu di channel Sarjana Pesiar. Bahas tentang kapal pesiar, why not? Oke, salam sukses, thank you.